Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita telah diberikan nikmat iman, ilmu dan amal sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan pertama, yakni perkenalan dan pengenalan proses belajar kita ke depan. Yang kedua, salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Rabbil Alamin. Baiklah ya, seperti perkuliahan biasa, karena memang kalian ini sudah semester 3, jadi sudah pernah lah setidaknya itu mengalami tahap pembelajaran yang pertama, yakni perkenalan. Sudah banyak mungkin dosen-dosen yang pernah mengajar kalian, yang pernah berkenalan dengan kalian. Bapak harap itu tidak dilupakan ya. Bagaimanapun kalian ini adalah angkatan pertama COVID ya. Jadi memang sampai bulan ini pun kalian belum bisa kuliah tatap muka ya, karena memang jadwal hukum tata negara itu dijadwalkan di bulan Desember. Tapi Bapak berharap kalian juga ya main-main ke kampus ini ya, walaupun bukan dalam kesempatan kuliah, tapi ya karena kampus kita ini kampus hijau, kampus green campus, jadi layaklah untuk kalian jadikan destinasi liburan ya, sambil melihat di mana sih sebenarnya Fakultas Syariah itu, yang mana jurusan hukum tata negara itu gitu ya. Selanjutnya perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu dari saya dulu apa dari kalian ya? Kalau dari mahasiswa ini ada sekitar 80 lebih ya. Kalau masuk semua 4 kelas itu 100 lebih. Maka perkenalan Bapak kita dulu, ini Pak. bisa disinyalir bisa sampai sekitar 2 bulan ya, kalau kita kenalnya harus akrab betul gitu ya. Apalagi sampai kenalnya sampai banyak pertanyaan. Baiklah ya, karena tak kenal maka ta'aruf ya. Maka kita mulai dulu dengan perkenalan pertama. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu dengan sapaan Lampung ya. Tabiak pun. Ya pun. Ya, pun. Karena kita Fakultas Syariah, Ya pun, Pak. jadi ada ainnya. Tabiak pun katanya gitu loh. Iya, Pak. Supaya mempertegas bahwa kita ini kuliah itu di kampus Universitas Islam Negeri ya, karena latar belakang kalian masuk UIN ini kan nggak semuanya dari MA, dari MAN ataupun dari pondok pesantren ya. Ada juga yang mungkin lulusan farmasi ya, ada lulusan STM ya. Ada juga yang ini barusan masuk kuliah walaupun sudah terlambat, lulusannya sudah berapa tahun yang lalu begitu ya. Nah, tapi Bapak selalu ingatkan bahwa kita ini kuliah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dijaga yang paling utama adalah adab kita. Itu yang pertama. Rasanya sangat kurang ya, seperti bumbu kurang garam kalau kita kepintaran intelektualnya itu tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan emosional ya, karena kita ini ada Islamnya di situ, jadi nuansa keagamaan itu harus muncul. Artinya dalam perkuliahan baik itu nanti tatap muka maupun daring, kalian harus tetap mengutamakan menutup aurat ya, walaupun di kamera juga yang perempuan menutup aurat, bukan menutup kamera ya. Ini malah menutup kamera. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Cuman ya mungkin ada kameranya jelek ya, karena mungkin pakai HP yang belum disyahadatkan ya.
HP dari luar ya. Jadi selanjutnya Bapak berharap kalian nyaman mengikuti mata kuliah fikih munakahat ini ke depan, karena sebenarnya kalau dia tetap muka ya, fikih munakahat ini mata kuliah yang sangat asik sebenarnya, apalagi kalau kita sajikan dengan ada prakteknya, walaupun hanya sekali pertemuan, tapi nantilah kalau kita tetap muka, kalau memang sempat ada praktiknya, kita akan praktik nikah ya, bukan praktik kawin ya. Nah, praktik nikah nanti kita akan coba kayak mana sebenarnya nikah itu kan, biar kalian di sini nggak kaku lagi ketika menikah. Terus selain dari itu juga kalian juga harus minimal memahami apa saja seluk-beluk hukum dalam perkawinan itu. Kembali lagi ke perkenalan. Sini saya Bapak coba share screen ya. Kelihatan nggak nih? Tampil nggak? Lihat Tampil ya? Kelihatan, Pak. Ada Pak. Macet-macet. Tampil ya? Ada, Pak. Tampil. Ada kok Pak, jelas banget Pak. Ini ada Canon ya. Kalau yang nggak Punya ngelihat saya itu nggak ada, coba Pak. kamera handphonenya dilihat ya. Punya saya Kalau- ada kok, Pak. Oke ya. Yang nggak ada ya nggak apa-apa ya. Mungkin kuota belajar ya. Aduh, ini ntar dulu. Ada. Ntar salah ya. Yang terlihat ini, mata kuliah fikih munakahat ini kelihatan? Terlihat Pak. Kelihatan, Sudah Pak. Oke, Kelihatan Sudah, Pak. alhamdulillah. Terlihat lanjut Pak. ya. Oke Pak, lanjut. Oke, ini sekilas tentang kurikulum vitae Bapak ya. Nanti kalau ada yang harus ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Semampu saya akan jawab lah ya. Ini nama saya Hervin Yogi Pradikta MHI. Tempat tanggal lahir di Kedaloman. Tanggal 18 Februari 1988. Alamatnya di Tanggamus ya asalnya ya. Kalau sekarang saya sudah domisili di Sukarame, Bandar Lampung. Ini telepon saya, WA. Mungkin ada beberapa yang sudah nyimpen, ada juga yang belum, walaupun sudah masuk satu grup ya. Di WA ini 0822 8260 8420. Emailnya hervinyoki@radiointan
win.ac.id. Ini email dosen UIN ya. Kalau dosen UIN atau pegawai UIN itu dapat @radenintan. Kalau di luar kan @gmail, ini udah diganti @radenintan. Nah, ini untuk sekilas tentang jenjang pendidikan. Bapak ini asli ya. Sebenarnya kalau di luar kalian itu manggil saya itu bukan Bapak tapi Kakak ya, karena saya itu alumni UIN Raden Lampung murni, baik S1, S2 dan sekarang lagi menempuh S3 di UIN Raden Lampung. Nah, kalian ini kan adik tingkat saya ya. Karena di kampus ini kita sama-sama mahasiswa. Kalian mahasiswa S1, saya mahasiswa S3 begitu. Nah, ini sekilas tentang kurikulum vitae saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Langsung aja lah kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum ada Saya lah Pak, nanya Pak. Willy Oke. Pak. Oke, Willy boleh. izin bertanya Pak. Ya, silakan Willy. Bapak Hermawan Tanggamus bagian dusun mana Pak? Bisa diulangin? Kakak di Tanggamus di mana ya Kak? Oke ya. Bapak di ini ya, di Tanggamus di Talang Padang. Kalau sekarang itu sudah mekar jadi Gunung Alip. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang dari Tanggamus ya. Ini saya dari Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini Kalau draft dari kontrak Batu belajar Tegi kita jauh ya. tidak Kak? Iya? Gimana, Wil? Kalau dari Batu Tegi jauh tidak Kak? Atau West Kampung? Saya dari rumah itu, kalau Batu Tegi itu kan masuk ke dalam tuh. Kalau saya itu di dekat pasar Talang Padangnya itu. Jadi Oh iya Kak. kalau dari Batu Tegi ke pasar itu kan sekitar 1 jam tuh. Karena dia masuk. Cuman memang di tempat saya itu ya perapatannya itulah, perapatan mau masuk ke Batu Tegi begitu ya. Siapa? Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Ahmad. Mana mukanya, Mat? Hobi. Maaf, Kak. Lagi di ini. Belum bisa. Oke, Lagi di Ahmad, jalan nanti sebenarnya. kalau kita nge-zoom dipersiapkan ya. Dipersiapkan Ya, supaya bisa open cam, jangan lagi di tempat yang tidak tempat yang diinginkan malah ya, yang berbahaya itu ya. Siapa? Oke, gimana Ahmad? Kak. Izin bertanya, hobi Kakak apa, Kak? Oke. Saya memang pernah berpikir juga sih tentang hobi saya apa. Sebenarnya setelah saya telaah dari kecil itu, saya itu hobi makan bakso. Nggak tahu kenapa. Saya nggak bisa berbohong itu. Saya sangat hobi makan bakso ya. Kalau untuk masalah makanan. Cuman kalau yang lain itu ya saya hobi public speaking ya, yang mengajar itu salah satu hobi saya. Saya jadi dosen ini sebenarnya bukan jadi pekerjaan menurut saya begitu, karena menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu melalui jalur pengajaran itu suatu hobi bagi saya. Karena apa? Karena asik aja gitu ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru, ketemu adik-adik baru, ketemu anak-anak baru gitu loh. Dan itu membuat saya itu merasa bahwa saya lebih hidup aja begitu. Karena mungkin tipe saya ini kan tipe yang ekstrovert ya, yang suka lah bergaul dengan siapapun, yang terpenting dia tidak merugikan kita kan. Jadi jadi dosen itu salah satu yang mensupport hobi saya begitu loh.
Kalau hobi yang lain, mungkin Oh naik iya. motor sambil nyanyi, saya hobi juga kadang. Kadang kalau dari Bandar Lampung dulu waktu kuliah ya sampai sekarang kalau karena kendaraan saya belum ada mobil ya, jadi kalau ada mobil kan ada musiknya kan. Eh, Kalau naik bis juga biasanya ada musiknya. Cuman kalau dulu saya bawa motor itu kadang nyanyi di jalan itu biar cepat sampai gitu. Nyanyi nggak tahu-tahu udah sampai Tataan gitu kan. Nyanyi-nyanyi tahu-tahu udah sampai Prengsewu gitu. Nah itu mungkin kalau disebut hobi ya hobi, kalau disebut kebiasaan ya kebiasaan gitu loh, Ahmad. Oh iya. Kalau dalam ini hobi dalam bidang sport gitu, Pak, ada nggak, Kak? Oh kalau sport olahraga Ya. yang olahraga ya. Iya, Ah, olahraga. Mungkin e-sport mungkin. kalau kendaraan sih saya cuma hobi nonton ya. Kalau kendaraan karena saya pernah eh, pernah jatuh ya, pernah jatuh dari motor. Jadi kalau untuk balap-balap saya kurang suka kecuali nonton saja. Cuman kalau olahraga yang lain saya suka main bulu tangkis. Kenapa? Karena Oh iya. mungkin saya pikir olahraga bulu tangkis itu adalah olahraga yang mudah dilakukan dan murah begitu. Dibanding Iya. olahraga yang lain. Lari aja kita kalau lari itu kan mungkin semua orang hobi ya. Walaupun larinya dipaksa gitu, dikejar orang begitu kan. Nah, cuman kalau dia menggunakan alat, saya lebih suka main bulu tangkis gitu. Oh iya. Berarti hobi lebih ke public speaking ya, Kak ya? Ya, Oh. Pak, izin sekarang bertanya, ini, Pak. ya boleh. Terima kasih, Kak. Oke, Ahmad. Pak, saya izin bertanya dong, Pak. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Aksal. Izin bertanya dong, Pak. Kan Bapak Oke. sekarang di WIN semester 3, Pak. S3. Izin bertanya, Pak. Ya, gantian ya. Silakan Aksal dulu. Kan Bapak S3 nih. Bapak ikut UKM nggak sih, Pak? UKM di luar apa UKM di dalam gitu? Oh, untuk organisasi saya habiskan di S1 ya. Di S1 itu saya ikut UKM, saya ikut organisasi di luar, saya ikut BEM dulu, sekarang jadi DEMA. Saya banyak sekali ikut organisasi-organisasi ya. Cuman kalau sekarang sudah S3 ini, saya cuman jadi ketua kelas saja, ketua kelas di angkatan saya. Karena kenapa saya sebut itu adalah sebuah organisasi, karena kelas di S3 itu berbeda dengan kelas di S1, tapi Bapak nanti akan membuat kelas kalian ini kelas yang hidup ya, bukan hanya kelas untuk belajar materi kuliah saja, tapi nanti akan Bapak ajarkan untuk bagaimana kita membuat webinar begitu ya. Nah, di S3 itu karena kawan-kawan saya itu adalah hakim ketua, wakil wakil ketua Pengadilan Agama Tanggamus itu kawan S3 saya. Terus ketua pengadilan di Lampung Timur itu Sukadana itu juga teman saya, tapi sudah almarhumah ya karena perempuan. Jadi di S3 itu kan orang-orang penting ya yang sudah masuk di sana. Dosen-dosen, hakim. Nah, jadi saya sebagai koordinator kelas itu sering membuat kegiatan seperti webinar bersama dosen S3, terus pelatihan-pelatihan penulisan karya ilmiah, kami adakan webinarnya juga, terus kami pernah juga kajian mubadalah itu kesalingan bahwa ini adalah lanjutan daripada bagaimana kita memperlakukan perempuan itu sama ya, setara gitu ya. Kalau kita makan ya perempuan makan juga begitu. Tapi kajiannya lebih mendalam daripada itu sampai di Cirebon kami berangkat itu. Jadi di S3 itu lebih kepada pendalaman keilmuan. Jadi bukan organisasinya bukan hobi saja, tapi memang itu lebih bagaimana kita bisa
bisa menyandang gelar doktor itu layak begitu. Oke, Aksal. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Nyantai aja, tanya-tanya apa aja. Kita mumpung lagi perkenalan. Pak, Bapak asli suku Lampung apa gimana, Pak? Kayaknya yang nanya ini sukunya Lampung ya. Kalau ngedengar Iya, Pak. logatnya Sama-sama tadi. orang Tanggamus kita, Pak. Namanya siapa? Diki. Diki Darmawan, Pak. Oh, Iya, Diki Pak. Darmawan. Dari mana Diki? Tanggamus Kota Agung, Pak. Oh iya, jadi di Kota Agung itu dosen UIN di Fakultas Syariah itu ada Pak Hendriadi ya. Pak Ubay Terus, juga, Pak. Ya? Pak Ubay. Iya, yang di Fakultas Syariah itu Pak Ubay, Iya, Pak. terus Bu Darmayani itu ya. Banyak dari Kota Agung. Ibu Mas Nun Baiti, Pak. Untuk suku saya suku Lampung ya. Walaupun muka saya ini muka Arab ya. Arab nengendi. Muka Arab nengendi. Arab nengendi, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Selanjutnya. Siapa ini yang bertanya namanya? Sebutkan namanya dulu biar tahu. Pak, saya nanya lagi Pak, boleh nggak Pak? Oke, apa Aksal? Gimana? Ini Pak, Bapak jurusan dari S1 sama S2 tuh ambil apa gitu ya Pak? Nah, saya S1 itu hukum keluarga, Sal. S2 hukum keluarga. S3 hukum keluarga. Walaupun saya tidak pernah dihukum sama keluarga. Maka saya mata kuliahnya walaupun ngajar hukum tata negara, saya mata kuliahnya fikih munakahat. Begitu. Nah, karena apa? Hukum tata negara itu kan di Lampung ini baru di UIN ya, baru di UIN Lampung ini, dan S2 S3-nya itu nggak ada di Lampung, Sal. Jadi kalau hukum tata negara itu masih tetap mau linear dengan fakultas syariah, dengan ilmu kesyariahan, bukan hukum umum ya, bukan hukum tata negara umum, itu orang-orang biasanya ngelanjut S2 dan S3-nya itu keluar ke Jawa begitu, di universitas di Jawa sana. Kalau hukum keluarga itu di UIN itu dari S1 sampai S3 itu lengkap disajikan ada. Kalau ditanya kenapa kok seperti itu Pak? Ya mungkin yang pertama untuk membentuk atau membuat program pasca sarjana itu dibutuhkan minimal ada kriterianya, minimal doktornya ada 5 di bidang itu, terus ada profesornya juga minimal 1 atau 2 di bidang tersebut. Nah, ini menjadi peluang yang besar ya bagi kalian karena dari hukum tata negara memang kita masih kekurangan profesor tuh dari sana. Kalau kalian punya minat ke depan pengen jadi dosen pas sekali, tapi lanjutnya di ini dulu di UIN Sunan Kalijaga mungkin ya. Kalau memang mau nggak mau ke fakultas syariahnya, bisa ke hukum umum, itu di Unila ada di Lampung. Kalau umum ya di Unila ada hukum tata negara, apa bisa lanjut di sana juga kok. Pak, itu Bapak S3 di UIN itu dapat beasiswa apa ngajuin lagi gitu Pak? Oh iya, saya nggak tergantung dengan beasiswa ya. Jadi saya S1, S2, S3 itu nggak pernah beasiswa murni, tapi beasiswa penelitian, biasanya seperti itu. Kalau beasiswa itu jangan difikirkan bahwa beasiswa itu kita dibiayain selamanya, enggak. Tapi kadang kita bisa mengajukan kalau kita berprestasi kita dapat beasiswa 10 juta begitu. Beasiswa yang bukan beasiswa penuh tapi beasiswa pecah gitu loh, pecah-pecahan gitu. Tapi yang paling mensupport saya untuk kuliah sih dananya dari bekerja ya. Karena ketika S1 saya mau S2 itu saya sudah bekerja. Pas S2 itu saya bekerja karena S2 itu nggak kayak S1 ini full time. Kalau S2 itu hanya Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu saja. Selain dari itu bisa kerja apa saja kan.
S3 juga begitu. S3 itu nggak Senin sampai Jumat, tapi cuman Sabtu doang. Kadang Sabtu, Minggu begitu. Karena mata kuliahnya nggak sebanyak S1 gitu. Oke, yang lain ada? Yang dari ininya, dari Sri Kandinya, dari perempuan, mana ini perwakilannya? Tunjukkan pesonamu. Pak, ada yang minta ACC, Pak. Oke. Sally? Iya, Bapak. Silakan Sel, tanya apa aja Sel. Pasrah saya sama Sally. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Sel dibuka dulu ininya. Jangan di-mute. Nah, ya. Kenapa, Pak? Ya, silakan. Mau bertanya? Bukan saya, Pak. Oh, Pak. Saya lagi lah, Pak. Nanti Aksal. Kasihan yang lain. Oh, Safa ya? Iya, Pak. Oke, Safa. Mana mukanya Safa ini? Kalau dihidupin kameranya, sinyalnya jelek, Pak. Oh, iya. Oke. Silakan dimaklumi. Silakan Safa. Kan Bapak sebagai mahasiswa juga sebagai dosen ya, Pak. Ya. Nah, cara Bapak bagi waktu belajar sama mengajar itu gimana, Pak? Oke. Safa ya. Memang sih antara belajar dan mengajar, kalau Bapak secara teoritis itu memang dibedakan ya. Cuman secara praktek di lapangan ketika saya mengajar itu saya belajar begitu loh. Nah, kalau untuk teknisnya banget, kalau di S3 itu kan belajarnya cuman hari Sabtu Minggu, Syafa. Jadi Senin sampai Jumat saya mengajar di S1. Terus Sabtu Minggu saya kuliah. Jadi saya nggak kesulitan membagi waktu untuk berkuliah. Terus yang kedua untuk S3 itu hanya aktif 4 semester. Saya sekarang masuk semester 5, jadi sekarang saya tidak ada mata kuliah lagi dan fokus untuk menyusun karya disertasi saya. Itu. Jadi kalau untuk sudah S2 dan S3 itu tidak full time, saya bilang tadi dari Senin sampai Jumat enggak, tapi Sabtu dan Minggu. Mungkin yang kesulitannya itu bukan ketika belajar dan mengajar, tapi bagaimana saya membagi waktu untuk pekerjaan dan belajar dan ini ya apa? Waktu untuk diri saya gitu. Kalau kuliah itu kan untuk diri saya, mengajar itu untuk diri saya, dan membagi waktu diri saya itu dengan keluarga. Nah itu yang mungkin saya agak kerepotan. Maka saya ketika selesai mengajar itu di sela-sela nyore semuanya, karena memang di UIN ini pas lah ada sepeda segala macam lah, nanti kalau kalian main ke sini itu disiapin, jadi nyore bersama istri begitu. Jadi saya sudah bisa menikmati lah prosesnya seperti ini. Mungkin nanti kalau kalian sudah jadi dosen juga nggak seberat ketika kalian jadi karyawan swasta mungkin begitu ya. Begitu. Gitu, Syafa. Yang lain ada pertanyaan? Ya, Pak. Baik. Oke ya. Jadi nanti kalau ada bertanya di sela saja nggak apa-apa ya, sambil berjalan ya pamannya, Pak. Oh ya Pak, saya mau nanya gitu. Walaupun Bapak lagi ngejelasin, karena ini perkenalan, kecuali nanti kalau sudah masuk materi ya. Jadi di sini kontrak belajar kita ini isinya adalah bagaimana kita, Bapak, selaku dosen ya,
nanti ketika kita belajar, itu sama-sama punya tujuan untuk mensukseskan mata kuliah fikih munakahat ini. Jadi bukan cuman kalian yang bagaimana kalian itu bisa mensukseskan mata kuliah ini, tapi Bapak juga punya tanggung jawab, punya hak juga untuk bagaimana mensukseskan mata kuliah ini. Jadi Bapak berharap kita bisa saling bekerja sama, saling support bagaimana mata kuliah fikih munakahat ini endingnya itu membahagiakan, baik bagi kalian dan juga bagi Bapak gitu. Jangan hanya satu pihak. Nah, maka dari itu ada beberapa yang harus kita renungkan lah ya. Renungkan bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai apabila dua-duanya saling merasa nyaman. Nah, caranya bagaimana? Walaupun kuliah ini sebenarnya 90% itu untuk kalian, bukan untuk Bapak. Tapi Bapak akan mencoba membantu kalian. Nah, di sini tugas Bapak membantu kalian supaya nilai dan juga ilmu fikih munakahat itu bisa masuk ke dalam diri kalian. Bisa tertransfer begitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak dapat apa-apa. Nggak dapat ilmu, nggak dapat nilai bagus juga gitu. Nah, jadi Bapak di sini sudah membuka bahwa bagaimana kita bisa mensukseskan ini dan juga nilai kalian bagus begitu loh. Ya. Nah, nilai kalian bagus itu bagaimana, Pak? Ya itu tergantung kalian. Kalau kalian rajin, sesuai dengan tugas kalian, apa yang ditugaskan selesai, nah itu akan bagus nilainya. Cuman kalau kalian malas segala macam ya kan, ya itu saya akan rugi gitu. Rugi kenapa? Karena saya sudah mengajar tapi nggak masuk di kalian. Kalian juga rugi. Ruginya itu ya pasti nilainya anjlok gitu kan. Kalau nilai anjlok sudah bisa dipastikan itu akan banyak masalah ke depannya begitu. Nah, bahwasanya yang ingin Bapak yakinkan ke kalian itu yang pertama bahwa belajar itu proses kolaborasi. Bahwa belajar itu bagaimana feedback antara Bapak dan kalian ke Bapak. Terus yang kedua antara kalian sama kalian. Maka yang namanya kolaborasi itu kita sama-sama mensukseskan, bukan sama-sama menjatuhkan. Saya menanyakan pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab begitu. Begitu juga sebaliknya kalian juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada perkuliahan di jam kuliah begitu kan. Nah, itu nggak kolaboratif namanya. Nah, ini kalau kolaboratif itu ketika dosen memberi tugas, kalian menyambutnya dan menyelesaikan tugas tersebut. Kalau dibilang bahwa, Pak, saya semenjak kuliah ini banyak benar setiap dosen itu memberikan satu tugas, Pak. Saya ini punya 10 mata kuliah, 10 tugas. Lah itulah kuliah. Itulah perbedaan antara kuliah dengan sekolah. Kalau sekolah itu kan paket sistemnya. Sistemnya paket, terus kalau naik semua, kalau enggak naik kelas berarti semua nilai anjlok begitu. Kalau di kuliah enggak. Ingat bahwa kalian kuliah di sini tuh ingin selesai begitu. Jadi jangan sampai saya ini niatnya kuliah Pak ke UIN gitu Pak. Cuman nggak ada niat untuk selesai. Itu yang berbahaya. Kalau nggak ada niat untuk selesai maka ya akan kuliah terus sampai semester 17 begitu ya. Orang sudah lulus S2 bahkan udah jadi dosen, kita masih jadi mahasiswa S1 begitu. Itu yang sangat merugikan. Terus yang kedua, belajar itu adalah proses menyenangkan. Jadi camkan ke dalam diri kalian bahwa saya senang belajar begitu. Kalau udah dari awal, aduh saya ini sebenarnya nggak mau belajar, saya ini nggak mau kuliah, tapi saya dipaksa begitu. Nah itu hilangkan ya. Maka ketika masuk ke jurusan hukum tata negara, jangan merasa bahwa kalian itu salah jurusan begitu. Jangan merasa bahwa kalian itu terkekang begitu. Tapi apapun ujiannya, apapun masalahnya ketika kuliah itu bahwa ini adalah proses yang menyenangkan.
ini bukan cuman kalian. S1 ini bukan cuman kalian yang melewati. Tapi banyak orang-orang besar yang sudah melewati S1. Banyak orang-orang yang sukses ataupun tidak sukses itu yang pernah melewati S1. Jadi bukan dipikir, waduh saya ini susah betul nyelesain S1 ini. Payah bener saya. Bukan cuman kalian. Tapi ada ribuan bahkan jutaan orang di luar sana itu yang seperti kalian. Jadi kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak, begitu loh. Nah, jadi kita harus menyenanginya dulu bahwa kuliah ini sesuatu yang enak gitu loh. Enak kok kuliah gitu. Jangan, aduh kuliah berat betul gitu. Nah, itu ini ya, apa namanya, bagaimana kita memperbaiki pola pikir kita ya. Nah, terus kita memakai pakaian rapi. Pak, kenapa harus memakai pakaian rapi? Nah, tadi karena kita ini Islam ya. Jadi kita kebersihan, kerapihan itu dijaga gitu ya. Jangan seago-ago gitu, rambut panjang, kumis panjang kan, jenggot panjang, udah kayak ini kungfu itu kan, master kungfu itu yang kumisnya panjang warna putih sama jenggot panjang itu ya. Nah itu rapi. Minimal yang pertama kita menunjukkan bahwa kita siap kuliah gitu. Terus waktu disiplin. Jadi kalau tugas itu dikasih waktu 1 minggu, ya dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Jangan, Pak, maaf Pak, saya sudah ngerjain waktu itu Pak, tapi saya terlambat. Nenek saya meninggal Pak, ibu saya melahirkan Pak, segala macam. Banyak betul alasannya kan. Nah, itu jangan kebiasaan banyak alasan, tapi dikerjakan dulu. Kalau memang itu sesuatu yang nggak bisa terhindarkan baru gitu loh. Jangan sudah menyiapkan alasannya, kerjaannya belum selesai begitu. Terus mengucapkan salam, membaca basmalah, terus membawa bahan-bahan referensi, aktif dalam berdiskusi, fokus, hindari bermain 2 kaki. Bermain 2 kaki yang saya maksud itu multitasking ya. Jadi di sisi lain kalian itu ngikut kuliah, tapi sambil dandan motor, kalian kuliah sambil make up-an, kuliah sambil ngobrol sama kawan, kuliah sambil makan. Nah, itu yang berbahaya. Karena apa? Main 2 kaki namanya. Sama Bapak yayu-yayu, tapi di luar ternyata Bapak dijadiin radio, ya nggak? Oke, kembali lagi di 9,5 FM gitu kan. Nah, itu yang akhirnya bermain 2 kaki gitu loh. Nah, tapi masih yang saya khawatirkan ketika masih didengar masih mending, ini ditaruh handphonenya sudah. Baru ditanya sama kawannya, "Udah ya, Pak? Bapak tadi udah selesai ya?" Iya. Nah, gitu. Itu yang berbahaya ya. Oke, pengenalan sedikit tentang mata kuliah fikih munakahat ini, bahwa mata kuliah fikih munakahat ini merupakan salah satu materi syarat dengan problematika kehidupan manusia. Sangat-sangat dekat dengan problematika kehidupan manusia. Kenapa kok di usia seperti kalian ini, mungkin ada yang 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, atau ada yang 20 tahun gitu ya, itu mengenal mata kuliah fikih munakahat ini ya karena kalian itu sudah dewasa ya. Jadi bahwasanya hal yang paling bisa kalian lihat contoh pernikahan itu ya orang tua di rumah. Kalau pertanyaannya dimendalamkan, kenapa sih kok kita ini harus menikah gitu? Kenapa kita ini harus menikah? Kenapa kalau kita ini nggak nikah aja gitu kan? Nah, cuman ya tetap melakukan hubungan badan segala macam. Nah, itu nggak masalah mungkin ya. Kenapa harus ada aturan seperti itu? Nah, Islam mengatur seperti itu tuh supaya hidup kita ini teratur. Kalau kita tidak ada status perkawinan, maka tidak akan ada muncul kewarisan. Nah, tidak muncul kewalian. Terus
tidak ada muncul nafkah, wajib nafkah, suami wajib menafkahi istri. Kalau kita nggak menikah, campur-campur saja. Kalau bahasa ininya kumpul kebo, ya bagaimana? Kita nggak bisa menuntut si laki-laki, minta nafkah nggak bisa. Nah, inilah problematika kehidupan dalam perkawinan itu sangat erat kaitannya dengan fikih munakahat ya. Berangkat dari agama sebagai dasar hingga tradisi sebagai panutan. Oleh karena itu, materi fikih munakahat semestinya disinergikan dengan muatan dan stressing nilai-nilai fundamental eksistensi dari ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu genetik. Nah, karena perkawinan itu pasti identiknya dengan kelahiran ya. Karena apa? Karena setelah perkawinan itu salah satunya yang bisa didapat adalah melahirkan keturunan. Maka ilmu genetik juga masuk ya. Dulu belum ada tes DNA ya untuk membuktikan bahwa ini anaknya apa bukan. Sekarang sudah maju. Nah, itu dikaji bagaimana Islam atau bagaimana hukum Islam memandang tes DNA itu begitu. Kemajuan zaman, mungkin di zaman Rasul itu belum ada, sekarang sudah ada. Nah, ini salah satu problematika daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Nah, ini tentang mata kuliah kita. Pak, nanya boleh nggak, Pak? Boleh, langsung. Boleh. Nama Diki Darmawan dari HTNI, Pak, kelas I, Pak. Oke. Bedanya perkawinan sama pernikahan itu apa, Pak? Oke. Kan sering dengar perkawinan, ada yang ngomong pernikahan gitu, Pak. Bedanya itu apanya itu, Pak? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau orang Jawa baru bisa ngebedain ya. Kalau di Indonesia itu ya perkawinan itu ya pernikahan ya. Tapi lebih umum perkawinan, karena apa? Perkawinan itu lebih luas. Kalau pernikahan itu ya pas akad nikahnya gitu loh. Cuman kalau ditelusuri lagi antara perkawinan dan pernikahan itu nggak ada bedanya. Nah, kalau di masyarakat Jawa kawin itu beda dengan nikah gitu ya. Nah, cuman kalau di Indonesia itu ya perkawinan itu ya pernikahan. Kalau pernikahan itu mungkin lebih sempit daripada perkawinan. Kalau perkawinan itu berkaitan dengan waris, berkaitan dengan yang lain. Kalau nikah itu antara dua pasang itu saja begitu. Nah, ini harapannya ya, saya lanjut ya. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta menjelaskan pernikahan dalam Islam. Setelah terjadinya pernikahan, akibat hukum terjadinya dan berakhirnya pernikahan. Nah, jadi nanti kalian itu kalau bisa tahu bahwa bagaimana sih pernikahan dalam Islam atau perkawinan dalam Islam itu seperti apa begitu ya. Nah, terus setelah terjadinya pernikahan itu akibat hukumnya apa? Jadi kalau kita belum menikah, masih bujang gadis, nggak ada tanggung jawab, nggak ada hak nafkah, nggak ada harta gono gini, nggak ada hak asuh anak. Nah, setelah menikah ada akibat hukum. Nah, yang Bapak sebutkan tadi itu ada salah satu akibat hukumnya. Nah, terus berakhirnya pernikahan atau berakhirnya perkawinan. Nah, itu bagaimana berakhirnya? Bisa berakhir karena meninggal, bisa berakhir karena bercerai. Nah, bagaimana proses perceraian? Bagaimana akibat hukum dari meninggal? Nah, itu juga berkaitan dengan fikih munakahat. Nah, berkehidupan dalam rumah tangga juga dibahas bagaimana kita bisa menjadi suami yang baik, bagaimana kita bisa menjadi istri yang solehah, begitu. Nah, ini juga dibahas di fikih munakahat secara luas. Mungkin nanti tidak semua kita bahas, tapi minimal poin-poinnya nanti Bapak akan share ya. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan daripada perkenalan kita. Selain daripada ini, yang pertama yang ingin Bapak
bahas bahwa proses belajar kita akan mix ya, akan tidak akan semua Zoom ya. Tidak akan semua Zoom, karena kalau Zoom mungkin ya seperti ini, saya jadi radio saja begitu ya. Kalian tidak aktif. Bahkan dari ratusan orang, dari puluhan orang yang nanya cuman 7 orang gitu. Nanti Bapak akan menggunakan e-learning ya. Jadi menggunakan e-learning, kalian harus siap-siap memakai e-learning. Yang tidak tahu e-learning, tanya sama kawannya, jangan tanya ke Bapak ya. Nanti Bapak repot ngelayanin kalian. Nah, kalau nggak tahu juga sama kawannya, lihat di YouTube begitu ya. Nggak ada di YouTube, bagaimana caranya bisa menggunakan e-learning itu, karena e-learning itu ya sama kayak menggunakan Facebook kalau menurut Bapak begitu, nggak jauh-jauh beda menggunakan IG begitu kan. Ya apa namanya, login, udah kita gunain aplikasi itu. Nanti di grup masing-masing ya, nanti seminggu sekali akan Bapak share materinya. Bapak contohkan ya tugasnya nanti. Seperti ini. Ini pertemuan kedua, nanti kita akan membahas tentang bab perkawinan. Terus ini ada pengertiannya ya. Terus ini materi yang tadi akan Bapak share, akan Bapak masukkan ke e-learning. Jadi PDF-nya atau PowerPoint-nya bisa kalian download di e-learning. Termasuk materi hari ini yang Bapak share tadi, itu bisa kalian download di e-learning. Selesai di download di e-learning, nanti akan dapat tugas seperti ini kalian. Nih, tugasnya adalah membuat video presentasi tentang materi di atas. Jadi kalian itu mempresentasikan materi yang Bapak share, yang ini, umpamanya Bapak share tentang pernikahan. Nah, kalian mempresentasikan ini di video. Bapak contohkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya ini, saya akan mempresentasikan tentang bab tentang pernikahan. Bahwasanya pengertian pernikahan adalah begini-begini. Itu divideokan. Durasinya ya minimal 2 menit sampai 5 menit lah. Nah, selesai kalian presentasikan materi yang tadi, baru upload ke YouTube kalian. Jadi setiap orang itu harus punya YouTube. Bapak pastikan kalian sudah punya YouTube ya. Cuman tidak terkelola. YouTube hanya sarana menonton, tapi bukan untuk sarana mengupload. Nah, ini Bapak akan menggunakan aplikasi YouTube. Kalian upload di YouTube kalian. Nah, YouTube itu usahakan nama kalian sendiri. Cara nguploadnya ya kalian bisa lihat di tutorial di YouTube itu sendiri ya, bagaimana cara mengupload video durasi 2 menit begitu ya. Nah, nanti Bapak akan share contoh kakak tingkat kalian yang sudah pernah nge-share di YouTube seperti apa, supaya kalian ada gambaran. Nah, ini upload ke YouTube Anda dan masukkan. Nah, nanti setelah diupload di YouTube kan nanti ada ini ya, ada linknya, link YouTube-nya. Nah, link YouTube-nya nanti dimasukkan ke kolom penyerahan tugas di e-learning. Jadi di e-learning nanti ada ini apa? Ada dua, satu materi yang Bapak upload, satu tempat ngumpulin tugas. Jadi tugas kalian pertama, unduh materi yang Bapak kasih, bikin video presentasi, upload di YouTube video presentasi, ambil linknya, URL-nya, masukkan ke kolom penyerahan tugas. Itu ya. Mungkin nanti sambil berjalan kalian akan terbiasa melakukan itu. Dan itu
Bapak share tugasnya seminggu sekali. Mungkin bisa di hari Jumat, mungkin bisa di hari Sabtu, atau mungkin di hari Senin, yang pasti seminggu sekali akan Bapak share tugasnya ya. Terus untuk key kunci untuk masuk e-learning dengan Bapak, nanti akan Bapak share juga di grup untuk bisa bergabung di kelas e-learning kalian masing-masing ya. Nanti termasuk passwordnya untuk masuk nanti bahkan Bapak share. Nah, ini setidaknya yang bisa Bapak lakukan untuk kalian supaya kuliah kita ini terasa menyenangkan, tetapi juga syarat dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Bapak juga mengkolaborasikan bagaimana kita bisa berkuliah sambil menggunakan media sosial yang ada di handphone kita. Jadi ini salah satu terobosan lah bagaimana kita bisa menggunakan internet sebagai bahan dan sistem belajar kita ya, termasuk YouTube, e-learning, nah dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti untuk UAS dan UTS nanti Bapak akan informasikan ke Kosmanya apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum masuk ke UTS dan UAS nanti Bapak pasti akan memberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi apa yang dilakukan ketika UAS dan UTS begitu. Mungkin itu ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Bapak. Boleh. Itu waktu pengumpulan tugasnya itu nanti dia dikasih waktu seminggu atau pas dikasih itu langsung buat, Pak? Nah, jadi begini. Kita kuliah kan tidak melulu Zoom ya. Kita pakai e-learning. Bapak contohkan, jadi kita tidak selama belum tatap muka, kita pakai tadi ya, pakai e-learning tadi. Jadi mungkin setiap hari Jumat sore atau Jumat sore lah, Bapak akan informasikan bahwa materi sudah bisa diunduh di e-learning. Nah, dan silakan selesaikan tugas begitu. Ngumpulnya dari Sabtu. Nah, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu terserah mau dikumpul di jam kapan. Mau tengah malam boleh, subuh boleh, pagi boleh, siang boleh. Sampai ketemu Jumat sore lagi. Begitu. Jadi 1 minggu waktunya ya, 6 hari lah. Nah, baru hari Jumatnya lagi itu muncul lagi materi pertemuan ketiga seumpamanya. Nah, itu selama 1 minggu kalian mengerjakan tugas itu. Jadi kita tidak terpaku dengan jam mata kuliah di jadwal, kecuali pas tatap muka nanti. Begitu. Jadi walau FGHI itu bisa bareng di Jumat sore Bapak share ininya. Share tugas dan materinya begitu. Baik, Pak. Kalau untuk misalnya Pak kan dikasih tugas hari Jumat, terus kita ngumpul hari Minggu, ada yang ngumpul hari Jumat itu Pak. Itu nilainya sama apa beda Pak? Sama saja, yang terpenting dia tidak melewati hari daripada hari Jumatnya lagi. Karena di e-learning itu akan disetting tanggalnya. Nanti Bapak akan fotoin juga pengumpulan tugasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bapak fotoin, nanti akan share di grup WA ya. Kalau dia seumpamanya dikerjakan dari tanggal 23 sampai tanggal 30, dia tanggal 31 dia nyetor, dia akan merah sendiri. Itu. Dia tidak akan, walaupun diterima sama sistem tapi dia akan merah. Nah, walaupun dia ngumpulnya hari ini hari Jumat atau dia hari Kamis sore jam 12 malam, kalau dia tidak merah, dia nilainya sama saja. Terima kasih Bapak. Oke. Iya, Pak. Begitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti Bapak akan share di grup WA. Jadi
untuk pembelajaran daring kita ini sangat-sangat kolaboratif ya, karena semua media sosial Bapak akan libatkan, bahkan nanti ada tulisan-tulisan di blog Bapak, nanti akan Bapak kenalkan ke kalian. Buku-buku yang Bapak tulis juga Bapak kenalkan kalian, sehingga kalian itu sangat dekat dengan sistem online ini, tapi dekatnya itu adalah pembelajaran. Untuk beberapa karya ya yang sudah Bapak lakukan itu ada jurnal, Bapak sudah nulis jurnal di YIN Curup, di UIN Raden Intan Lampung sendiri ada jurnalnya, bisa diakses. Nanti kalau memang butuh nanti Bapak akan share di grup WA untuk sebagai referensi bacaan. Buku tentang moderasi beragama juga Bapak sudah buat bersama kawan-kawan ya, karena itu bukunya Bunga Rampai juga ada karya. Ini salah satu kewajiban Bapak untuk mengenalkan karya-karya yang sudah Bapak ciptakan begitu ya di bidang keilmuan. Terus pengabdian masyarakat juga Bapak sudah membuat jurnal di UIN juga ada. Untuk KKNDR sekitar 20 karya tulis ya kami hasilkan bersama dengan mahasiswa di KKN itu, semua ada ya, semua ada di Bapak, kalau kalian mau pinjem boleh gitu kan. Atau referensi-referensi lain yang berkaitan dengan fikih munakahat juga bisa kalian unduh di internet ya. Yang terpenting itu kalian sertakan kutipannya sehingga tidak plagiat ya. Mungkin itu saja ya pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat, dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan. Kepada kalian juga saya selalu tidak henti-hentinya untuk menyemangati kita sukseskan bersama dengan ending yang membahagiakan. Yang terpenting adalah kalian itu masuk dan ikuti tugasnya. Jangan sampai pas di akhir menyesal sendiri, sedih sendiri, WA Bapak, ada perbaikan nggak Pak, ada perbaikan nggak Pak, gitu kan. Nah, akhirnya kalian rugi sendiri. Nah, ini yang nggak Bapak harapkan ya. Ya, Bapak harap itu hanya sangat sederhana kegiatan kalian. Bapak Jumat sore Bapak share tugas, ya hari Sabtunya atau Minggunya kalian buat video 2 menit sampai 5 menit, di-upload di YouTube, link YouTube-nya store ke e-learning, selesai. Nah, nanti paling UAS dan UTS kita akan bahas nanti bersama dengan pengurus kelas bagaimana kita bisa menggunakan UTS dan UAS itu untuk dalam rangka menambah ilmu kita lagi ya, bukan hanya menguji tapi menambah ilmu lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Salam kenal dari Bapak ya. Semoga kalian masuk ke UIN Raden Intan Lampung dan keluar dari UIN Raden Intan Lampung tidak berlama-lama, kalau bisa 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun kalian sudah wisuda, sudah S2. Amin. Kan sampai ke S2 jadi dosen juga, baik di UIN maupun di luar. Kita warnai Indonesia ini dengan orang-orang yang cerdas kayak kalian ini ya. Semoga kita jadi bagian daripada pemimpin bangsa dan juga bisa menorehkan sejarah untuk dunia ini ya. Jangan salah pergaulan, jangan hanya dibutakan oleh cinta ya. Bolehlah namanya kalian ini bentar lagi tatap muka secara langsung ya, biasa online ya. Pas tatap muka secara langsung, oh dia ini ternyata bagus bener, ternyata elok banget gitu. Nah itu boleh, tapi jangan sampai kalian itu merana karena asmara. Itu ada lagunya, Seroja, Bunga Seroja ya. Nah walaupun masih muda, kita tetap semangat untuk mencapai cita-cita ke depan. Baiklah, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama.